Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai penanganan bencana kebakaran pada hutan dan lahan atau biasa disebut sebagai Karhutla. Sebelumnya perkenalkan, kelompok 12 memiliki 4 orang anggota, yaitu Emilia Anissa, Jessica Stelin, Nadia Fuadasani, dan Maulidinda Putri. Baik, langsung saja. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang ditunjukkan dengan keadaan hutan juga lahan yang dilanda api, sehingga timbul kerusakan dan dampak pada beberapa aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakatnya. Dari KLHK tercatat selama hingga September 2019, Karhutla di Indonesia mencapai 857.756 hektar. Sedangkan tahun 2020 tercatat seluas 8.254 hektar hutan dan lahan terbakar selama periode Januari hingga Maret. Selanjutnya ialah penanganan bencana Karhutla yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Yang pertama ialah prabencana jauh sebelum terjadinya bencana. Di antaranya yaitu preparedness. Kesiapsiagaan merupakan kegiatan terutama oleh individu untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna. Terdiri dari memahami dan mengetahui sistem peringatan dini setempat, rute evakuasi, dan rencana pengungsian. Lalu memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat dan mengambil inisiatif tindakan untuk melindungi diri, serta menyimpan nomor penting. Kemudian, mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan yang fokusnya lebih pada institusional. Mitigasi terbagi menjadi 2, yaitu mitigasi non-struktural dan mitigasi struktural. Mitigasi non-struktural yaitu upaya pembangunan non-fisik dengan memanfaatkan pengetahuan, tindakan, dan kesepakatan. Sedangkan mitigasi struktural merupakan upaya pembangunan fisik disertai penggunaan teknologi, arsitektur, dan sistem bangunan yang kuat. Selanjutnya mari kita bahas mengenai mitigasi non-struktural. Mitigasi non-struktural, upaya yang dapat dilakukan diantaranya ialah penyusunan peraturan perundang-undangan, pembentukan tim redaksi, termasuk kelompok-kelompok kecil pemadam kebakaran hutan dan lahan, lalu koordinasi lintas sektoral, perumusan metode pemadaman kebakaran hutan dan lahan, lalu pengadaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan, lalu melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang Karhutla meliputi kegiatan kampanye, lalu apel siaga dengan bantuan melalui brosur, leaflet, poster, dan baliho. Lalu memberikan peringatan, melakukan aktivitas pembakaran dengan jarak minimal yaitu 500 kaki dari hutan, dan hindari penyiapan ladang dengan membakar kayu dan daun. Harapkan segera mematikan api unggun atau sumber api lainnya. Sementara itu, mitigasi struktural memiliki upaya seperti membuat tempat penampungan air di daerah dekat titik-titik rawan kebakaran hutan dan lahan, memasang rambu-rambu jalur evakuasi, melakukan pemetaan daerah rawan kebakaran, pembuatan sekat kuning di area yang rawan kebakaran, lalu mengukur luasan area atau lahan rawan kebakaran, menyediakan sistem informasi kebakaran hutan yang cepat, terpadu, dan akurat, dan pengembangan sistem informasi kebakaran hutan. Kemudian yang kedua, yaitu pencegahan. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana. Pencegahan dapat dilakukan seperti pastikan api sudah mati sebelum meninggalkan hutan dan lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta hindari membakar ketika cuaca berangin. Kemudian, prabencana saat dekat dengan terjadinya bencana dapat dilakukan dengan cara mitigasi non-struktural,
yaitu melakukan pemantauan cuaca dan kondisi udara. Apabila keadaan cuaca menjadi panas dan kondisi udara menjadi tidak stabil, maka hal tersebut merupakan salah satu tanda akan terjadi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Baiklah, penanganan bencana selanjutnya ialah penanganan saat bencana. Di antaranya, dari sisi masyarakat, upaya yang dapat dilakukan ialah hindari keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Kenakan masker untuk melindungi lubang pernafasan apabila harus beraktivitas di luar ruangan. Lalu menutup segala akses keluar masuknya udara, menjaga kualitas udara sebaik mungkin di dalam rumah. Kemudian segera konsultasikan ke tenaga medis apabila merasakan gejala gangguan pada pernafasan termasuk jantung dan paru-paru. Tetap mencukupi kebutuhan gizi, menjaga kebersihan wajah dan tangan, dan pantau gerak api dari kejauhan. Selanjutnya, penanganan saat bencana dari sisi pemerintah dan lembaga terkait. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan, upaya pemadaman kebakaran hutan pada masing-masing wilayah dapat dilakukan dengan tahapan kegiatan berikut. Yang pertama, pemadaman awal. Pada tahap ini, pemadaman dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar saat ditemukan titik api. Lalu pemadaman lanjutan. Pada tahap lanjutan, pemadaman dilakukan dalam rangka menindaklanjuti upaya pemadaman yang tidak dapat dipadamkan pada saat pemadaman awal. Kemudian pemadaman mandiri. Pemadaman dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan personil, sarana prasarana, dan dukungan logistik yang berada pada wilayah kerja DAUP setempat. Pemadaman gabungan ialah pemadaman yang dilaksanakan dengan menggunakan personil, sarana prasarana, dan dukungan logistik yang berada pada DAUP setempat atau regu dari DAUP lain dan instansi lain yang terkait. Yang terakhir ialah pemadaman dari udara. Baik pada pemadaman awal maupun pemadaman lanjutan, menerapkan teknologi modifikasi cuaca oleh tim operasi yang menggunakan pesawat terbang. Selain dengan pemadaman, penanganan bencana karhutla juga dilakukan pemerintah dan lembaga terkait melalui upaya-upaya berikut. Pendirian posko evakuasi dan pengungsian untuk masyarakat terdampak, menetapkan lokasi termasuk jalur evakuasi, mengerahkan satuan tugas termasuk tim SAR, mengadakan satuan tugas di bidang medis dan keamanan, serta menyediakan kelengkapan dan fasilitas yang memadai di lokasi evakuasi. Yang terakhir ialah penanganan pasca bencana. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P12 Menhub 2 2019 tentang pengendalian kebakaran hutan, bagian keempat mengenai penanganan bencana, pasal 18 dan 19, pengumpulan bahan keterangan dilakukan melalui pengecekan lapangan pada areal yang terbakar. Bisa dilakukan dengan kegiatan berikut ini. Yang pertama, identifikasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan luas kebakaran. Lalu monitoring dan evaluasi dapat dilakukan untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran. Lalu rehabilitasi. Merehabilitasi kawasan bekas kebakaran, seperti pada satwa dan fauna, dan mempertimbangkan rekomendasi dan masukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi. Lalu penegakan hukum, pelaporan kejadian kebakaran hutan pada Dinas Kehutanan, serta perhitungan kerugian dampak ekonomi dan ekologi kejadian kebakaran hutan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.